Perkenalkan, nama saya Lican. Saya di sini sebagai ketua Jogja Heroes League. Jadi Jogja Heroes League itu adalah sebuah gerakan pecinta film superhero yang ada di Yogyakarta. Jadi kita nggak hanya mencintai film superhero, tapi kita juga ikut membikin, dan kita juga punya superhero pribadi masing-masing. Jadi setiap anggota Jogja Heroes itu punya jagoan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, awal saya merintis usaha ini biasanya jadi zaman dulu kalau semuanya kita punya impian masa kecil, saya pengen jadi superhero, saya pengen jadi Power Ranger, saya pengen jadi Satria Baja Hitam, seperti itu banyak dianggap sama masyarakat umum tuh sesuatu hal yang aneh kayak gitu. Nah, kalau di Jogja Heroes, jadi orang yang punya impian zaman dulu yang seperti kita ini bisa kita kumpulin, dan kita benar-benar akan mensupport teman-teman yang punya impian seperti itu. Karena dari hal-hal seperti itu kita bisa sebenarnya kita bisa membuat sesuatu hal yang positif. Contohnya kalau dari saya pribadi, dari impian saya zaman dulu, saya bisa membuat studio produksi kostum seperti ini yang dulunya saya nggak bisa bikin, tapi saat ini saya punya studio untuk bikin produksi properti untuk film sama kostum cosplay dan lain-lain. Itu efek dari impian-impian zaman dulu ya, waktu saya masih cinta banget sama Satria Baja Hitam dan Power Ranger dan lain-lain. Biasanya dibuang, tapi di sini saya mencoba memanfaatkan barang-barang kayak ini untuk produksi properti yang akan saya bikin. Ini desainnya akan saya lakukan. Ini bentuknya tombak ya, cuman matanya agak gede. Terus dari saya pribadi, impian saya yang dulunya yang dulunya dianggap sama masyarakat itu sesuatu hal yang aneh, saya bisa mewujudkannya lewat Jogja Heroes. Nah kayak gitu. Nah banyak sekali hal-hal yang dianggap dianggap aneh ya kalau di masyarakat umum, di sini benar-benar kita wujudkan. Karena di sini dari studio ini saya bisa membuat beberapa kostum superhero ya, mulai dari kostum Power Ranger, kostum superhero barat seperti Iron Man, Captain America dan lain-lain. Jadi itu bisa memberikan income, pemasukan dari saya seperti itu. Nah kalau dari
dari orang tua saya dulunya memang orang tua saya nganggep hobi saya suka superhero, suka dengan Kamen Rider ya, Ultraman dan lain-lain itu sesuatu hal yang aneh, karena orang tua melihat hal yang seperti itu dianggap sebuah hal yang kekanak-kanakan kayak gitu, padahal sebenarnya enggak. Nah, dari dulu yang orang tua saya nggak dukung, akhirnya perlahan-lahan orang tua saya sadar, dan ternyata dari hobi masa kecil saya itu bisa memberikan efek positif bagi saya, karena yang dulunya saya hanya sekedar suka saja, tapi dari sini saya bisa membuat kayak gitu. Dan ternyata ketika hobi itu menghasilkan sebuah income atau pemasukan untuk saya dan orang tua, di situ baru ngeh dan baru mendukung. Oh, ternyata hobi saya dulu itu bisa memberikan pemasukan kayak gitu, karena selama ini kan kalau menurutnya orang tua, kalau yang namanya hobi itu biasanya cuma buang-buang duit, ngeluarin duit. Tapi dari impian saya zaman dulu yang benar-benar saya jaga, terus saya pelihara, akhirnya dari situ saya punya pekerjaan di sini, dan itu bisa menghidupi saya dan keluarga saya. Saya lahir dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah. Untuk dana gitu, untuk dana ya kita jelas kekurangan. Terus selain dari dana, tenaga kayak gitu. Kalau ngerjain kostum kayak Kamen Rider, Ultraman, Iron Man dan lain-lain, itu tidak semua orang bisa, dan harus punya orang-orang yang punya skill seperti itu. Dan salah satu cara saya untuk menangani kendala tersebut adalah saya harus berani bagi ilmu, biar ilmu yang saya miliki itu bisa tertular ke orang lain, dan orang lain mau membantu saya gitu. Kalau dari kendala dana, biasanya orang yang mesen ke saya, biasanya saya minta untuk DP setengahnya. Kalau dari saya, alasan kenapa saya pengen ini ya bisa dibilang salah satu motivasi ya, karena saya itu tipe orang yang suka ngajar. Jadi kalau semuanya ada seseorang yang ingin belajar ke saya cara bikin properti yang kita bikin, bisa saya ajarkan, karena menurut saya tuh kayak gini, semakin seseorang itu mau berbagi ilmu kepada orang lain, semakin orang itu tambah pinter kayak gitu. Jadi kalau saya itu pengen ilmu saya bertambah, ya saya harus membagikan ilmu yang saya miliki ke orang lain kayak gitu. Jadi orang itu saya itu ilmunya nggak mentok, jadi dikasihkan ke orang lain. Nah, kalau menurut saya kayak gini, orang sukses itu adalah orang yang berhasil mensukseskan orang lain. Kenapa? Karena dia nggak berpikir untuk dirinya sendiri, tapi juga berpikir untuk orang lain. Jadi ngajak seperti dia, ngajak ke kebaikan. Nah, saya dibilang sukses kalau saya udah bisa ngajarkan ilmu saya ini kepada orang-orang lain, dan orang lain juga bisa ikut menuai hasilnya kayak gitu. Jadi saya tidak memikirkan tentang saya sendiri, tapi saya juga memikirkan orang lain, biar ilmunya itu selain bisa membantuin saya nangani beberapa properti untuk film, dan semoga aja ilmunya ini bisa dimanfaatkan untuk cosplay atau keperluan yang lain yang tentunya positif. Semakin ilmu itu dibagi, semakin saya bisa jauh lebih berkembang kayak gitu. Dan tentunya kalau ilmunya dibagi, saya juga punya banyak saudara, banyak teman gitu. Sebenarnya kalau untuk kenapa ya banyak orang ya mungkin masih menganggap sesuatu hal atau bisnis saya ini bisa dibilang aneh ya. Mungkin ada beberapa anggapan masyarakat yang ketika saya bikin seperti ini, bikin kostum kayak Power Ranger, terus itu biasanya dibilangin anak-anakan udah gede mainannya kayak gini. Nah, terus ada tanggapan miring dari masyarakat, karena yang saya tangani ini kan, kalau saya nangani kostum cosplay itu biasanya kan masyarakat menganggapnya aneh itu. Ada kostum Power Ranger udah gede pakainya kayak gitu.
Nah, kayak gitu biasanya kan hal seperti itu, atau mungkin dari keluarga, dari orang tua biasanya nganggep, wah kamu udah gede kok mainannya kayak gini, tontonannya anime, tontonannya Naruto, tontonannya Power Ranger, pasti ada lah, pasti ada. Jadi hampir semuanya teman-teman yang suka dengan anime ya, suka dengan tokusatsu, jadi film superhero Jepang atau Amerika tuh biasanya masyarakat anggapnya itu suatu hal yang kanak-kanakan. Nah, sebenarnya kenapa seperti itu? Karena orang tua atau masyarakat hanya belum tahu aja, karena hal-hal seperti itu di sini masih dianggap aneh, Tapi kalau di negara-negara maju, di negara-negara Jepang, Amerika kayak gitu, hal seperti ini malah sebuah ide kreatif yang itu banyak dicari orang. Karena kalau di Indonesia belum ada yang namanya sekolah yang bergerak di bidang seperti ini. Dan saya punya keahlian bikin seperti ini pun belajar otodidak. Kayak gitu, belajar otodidak di kampus, di sekolah belum ada yang ngajarin kayak gini. Belum ada, di Indonesia belum ada. Kalau di luar negeri udah ada, di negara-negara maju itu sudah ada. Entah itu di Jepang ataupun di Amerika sudah ada. Jadi hanya masyarakat Indonesia masih belum tahu aja. Jadi alasan kenapa orang tua masyarakat itu masih menganggap aneh ya karena mereka belum tahu. Karena saya juga nggak mau menegatifkan masyarakat kan, menegatifkan orang-orang dekat kita ya. Jadi intinya mereka belum tahu aja, kayak gitu. Dan saya pengen sekali punya studio yang itu benar-benar memiliki fasilitas alat-alat produksi yang lengkap. Gitu. Kalau di luar negeri mungkin udah banyak ya industri tempat-tempat yang bisa bikin kostum film yang tentunya tempatnya besar dan peralatannya lengkap ya. Saya pengennya seperti itu. Ini yang sedang saya kerjakan saat ini adalah saya belajar untuk mengajarkan ilmu saya kepada orang lain. Jadi ketika suatu saat nanti saya udah punya cukup kekuatan untuk mengembangkan bisnis saya ini jauh lebih besar, nah saya akan mulai untuk mengajarkan ini kepada karyawan-karyawan.